Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Hari ini senang sekali saya Vira kembali lagi di podcast kita karena kita kedatangan tamu spesial adalah salah satu laki-laki baru yang cukup progresif dan menjadi panutan buat anak muda, khususnya untuk laki-laki yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat datang buat Pak Ihsan Basir. Selamat datang di podcast Sahabat Membine. Beliau ini merupakan Kepala Dinas DP3A Provinsi atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Banyak sekali bergaul dan berkawan dengan teman-teman aktivis perempuan lainnya di Sulawesi Tengah dan punya program-program yang sangat menarik di DP3A Provinsi. Nanti kita dengarkan saja apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh DP3A Provinsi, khususnya untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam mengurangi kekerasan berbasis gender. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi Bapak ini selain Kepala Dinas DP3A Provinsi juga sama-sama dengan saya di Punacaraka Muda Indonesia atau PCMI Sulawesi Tengah. Jadi memang sangat banyak sekali organisasi dan berjejaring untuk bisa memajukan Sulawesi Tengah. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat waktu apa saja buat sahabat Membine. Iya. Semua. Iya, hari ini kita akan banyak mendengarkan soal saya mau tanya sama Bapak. Bapak kira-kira bagaimana perasaannya menjadi kepala dinas atau menjadi pimpinan di organisasi pemerintah yang fokus mengerjakan tugas-tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Oke, mungkin saya sedikit flashback. Jadi, saya pernah di Bapeda. Ketika saya di Bapeda, kira-kira 10 atau 12 tahun yang lalu. Wow, cukup lama ya Pak. Di situ saya pernah membuat satu tulisan tentang yang judulnya secara substantif mempertanyakan memberdayakan perempuan atau laki-laki. Gender mainstreaming, memberdayakan perempuan atau laki-laki. Nah, secara substantif tulisan itu pada dasarnya saya berargumen bahwa seharusnya pemberdayaan perempuan itu harus dimulai dengan perspektif laki-laki yang berubah. Oke. Jadi itu substansinya. Iya, betul. Tidak tahunya 12 tahun kemudian saya masuk di justru tempat yang OPD yang secara basicnya justru mengurus perempuan dan anak. Iya. Jadi flashback tulisan Bapak 10 tahun yang lalu ya di Bapeda. Jadi mungkin dari situ Pak, dari tulisan Bapak itu mungkin sedikit bisa diceritakan ke kita kenapa laki-laki untuk melakukan pemberdayaan perempuan itu laki-laki harus banyak terlibat. Iya, karena begini, terlepas dari memang secara ini pertama statistik ya. Iya. Sulawesi Tengah itu secara statistik rasionya 104 sekarang itu. Artinya setiap 100 perempuan ada 104 laki-laki. Artinya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Iya, betul. Di seluruh Sulawesi Tengah, di semua kabupaten, bukan cuma Kota Palu. Yang paling banyak rasio terbesar itu ada di Morowali. Iya. Jadi Morowali itu 109. Jadi setiap 100 perempuan di Morowali ada 100 orang laki-laki. Oh iya, berarti banyak ya laki-laki. Nah, itu pertama secara statistik ya. Iya. Kedua, kalau kita lihat data soal korban kekerasan itu terhadap perempuan dan anak ya, itu pelakunya 82-89% laki-laki. Waduh, ini laki-laki ini sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan. Nah, begitu. Nah, kenapa saya kemudian menawarkan satu perspektif baru adalah kalau selama ini kebijakan terkait pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lebih pada korban, ditekankan pada korban, maka strategi perubahan itu kita coba untuk berpijak pada penekanan diseminasi dan pemberdayaan dari sisi pelaku. Oke, jadi tidak fokus terhadap pemberdayaan pemulihan psikologi, kemudian pemberdayaan korban kekerasan, tapi lebih ke bagaimana menyentuh pelakunya ya Pak. Iya. Jadi substansinya adalah memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak dengan lebih dahulu melakukan pemberdayaan pada laki-laki dalam tanda petik, terutama pada perubahan perspektif laki-laki terhadap perempuan. Oke, jadi karena banyak sekali pelaku kekerasan itu adalah laki-laki. Nah, saya tidak subjektif ya, ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak, dan Bapak juga seorang laki-laki. Pelaku kekerasan itu adalah lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Jadi kemudian terobosan program yang dibuat itu, kalau selama ini kan kita melihat perlindungan terhadap perempuan dan anaknya.
anaknya. Tapi bagaimana kemudian kita balik bahwa merubah perspektif laki-laki yang melakukan kekerasan tersebut agar mereka sadar untuk memaknai hal baru terhadap perempuan dan anak terkait dengan cara memperlakukan perempuan dan anak dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak, kalau terkait seperti itu, program apa saja yang sudah dilakukan khusus untuk ini? Saya pikir ya seluruh Indonesia baru sedikit ada program-program khusus yang menyentuh laki-laki sebagai aktor utama dalam memberdayakan perempuan dan anak. Kalau di Sulawesi Tengah sendiri Pak, program-program yang sudah dilakukan apa saja? Jadi gini, secara dalam kerangka legal, jadi kita buat satu perubahan justru di RPJMD. Oke. RPJMD itu yang tadinya tidak meletakkan strategi, kita memasukkan strategi pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini masuk dalam RPJMD. RPJMD ini Perda. Nah, RPJMD itu semacam jiwa dari pemerintahan atau birokrasi 5 tahun mendatang. Jadi untuk ini saya boleh berani mengatakan bahwa banyak strategi laki-laki baru yang dilakukan bahkan dalam konteks diskusi, tapi untuk masuk dalam kerangka legal mungkin cuma Sulawesi Tengah. Luar biasa. Jadi memastikan bahwa keterlibatan laki-laki di dalam proses pembangunan untuk memberdayakan perempuan dan anak harus masuk dalam jiwa pemerintah. Betul. Salah satunya adalah RPJMD untuk sampai tahun 2000 berapa Pak? Kemarin saya memasukkannya, jadi saya masuk dalam sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu di Februari 2019. Di masa itu tidak lama sesudahnya ada perubahan jangka menengah RPJMD ya, rencana pemerintah jangka menengah ya. Itu kita kemudian memasukkan strategi pelibatan laki-laki itu. Sebenarnya bukan hanya pada KBG atau kekerasan berbasis gender, tapi juga soal pencapaian target gender mainstreaming. Jadi kalau gender mainstreaming ini Impres 9 tahun 2000, artinya dari tahun 2000 gender mainstreaming ini sudah disosialisasikan. Tapi 20 tahun kemudian masih saja orang bertanya apa sih gender? Orang selalu bilang kasih gender dulu bicara. Maksudnya gender itu perempuan. Ini persoalan yang sebenarnya terjadi di teman-teman saya juga di dinas. Ini bisa kita temukan. Nah, hal seperti ini kemudian kita coba rubah. Bagaimana kalau kemudian laki-laki ini sebagai artinya kalau mau mengerti Kartono, Kartini ya pakai Kartono itu untuk sebagai corong diseminasinya. Gitu. Iya, jadi seru kan kalau misalkan selama ini banyak kita mendorong kepemimpinan perempuan, ada aktor-aktor perempuan yang dianggap mampu untuk bisa setara dengan laki-laki, tapi sekarang justru karena melihat banyak sekali korban kekerasan yang pelakunya ada laki-laki, justru laki-laki inilah yang kemudian disentuh, diberikan perspektif baru tentang bagaimana untuk melindungi perempuan dan anak agar tidak terjadi kekerasan. Nah, kalau tadi kan kita bicara ini Pak, lebih ke soal kebijakan untuk pemerintahnya. Nah, saya mungkin ini agak sedikit personal soal bagaimana Bapak memandang, jadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton, bagaimana Bapak memandang perempuan dan anak, kemudian sebagai laki-laki, bagaimana sebaiknya seorang laki-laki itu memperlakukan perempuan dan anak. Iya, sebenarnya nih kalau saya bicara, ini sebenarnya bukan saja personal, tapi sebenarnya kita sudah masukkan dalam konteks-konteks formal. Jadi misalnya saya sendiri memandang jelas bahwa kita adalah setara, makhluk yang setara. Nah, ketika saya bicara soal tulisan saya itu sebenarnya saya mendapat pencerahan dari tulisannya John Gray itu, Women from Venus dan Men from Mars itu, kan? Dia di situ menyebutkan perbedaan perempuan dan laki-laki. Tapi oke lah, dari sisi yang dipertanyakan adalah soal bagaimana kemudian saya dan kemudian saya sebagai otoritas yang bisa melakukan sesuatu itu kemudian bisa merubah sesuatu. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau Kartini mau dimengerti oleh Kartono, maka gunakanlah Kartono sebagai corong diseminasi. Itu lebih mudah gitu, untuk bisa dimengerti karena polanya seperti itu ya. Menurut saya lebih cepat. Ada beberapa hal sebenarnya yang tidak dimengerti. Sebenarnya tidak semua kekerasan itu berlangsung karena memang soal background berbasis gender ya, tapi memang masalah ketidaktahuan, kurang informasi. Misalnya seperti yang disebut oleh John Gray. John Gray bilang point of love ini beda antara laki-laki dengan perempuan. Ketika laki-laki membeli satu barang, misalnya tas yang menurut dia
mahal 10 juta untuk istrinya. Sekali dia memberikan nilai besar, misalnya boleh jadi 50 nilainya. Nah, kalau perempuan menurut John Gray, hal itu sama aja. Ini mau kasih tas apa saja dengan mawar merah setiap hari, itu nilainya 1. Jadi dia intensitasnya justru intensitas perhatian itu jauh lebih besar daripada sekedar material. Nah, hal yang tidak dimengerti ini yang membuat yang kadang-kala memicu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT kan terjadi untuk hal-hal sepele. Betul Pak. Jadi memang bagaimana menyatukan cara pandang berbeda antara laki-laki dan perempuan terhadap suatu kualitas hubungan tertentu agar untuk menghindari gesekan-gesekan yang terjadi misalkan dalam konteks besar itu kekerasan yang dimaksud tadi berbasis gender, supaya bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan dan kemudian perempuan juga paham apa yang dimaksud dengan laki-laki. Harus banyak keterlibatan laki-laki di dalam proses-proses tersebut. Jadi Pak, bukan hanya sekedar personal ya Pak, sudah masuk sekarang sampai di ruang-ruang formal gitu. Jadi gini, untuk membumikan itu sebenarnya saya menggunakan masyarakat Bulu Pontu, dan ini baru mulai ya. Bulu Pontu sebagai lab sosial kami. Bulu Pontu di mana ya Pak? Bulu Pontu itu di Sigi. Di Sigi. Cuma 20 menit dari Palu. Iya. Jadi di situ kita mengenalkan. Dan di situ saya pertama masuk, saya mengundang 50 laki-laki kepala keluarga. Dan bertanya beberapa hal-hal yang sifatnya domestik. Misalnya ya pertanyaannya, bapak-bapak tahu nggak siklus haid istri? Wah, itu cuma sekitar 49% yang tahu. Setengahnya ya Pak. Setengahnya. Dan bapak-bapak, menurut bapak-bapak yang anak yang pintar itu seperti apa? Yang jawab 46% menjawab anak yang pintar itu adalah anak yang jago matematika. Wow. Jadi coba kita lihat perspektif mereka soal anak dan perempuan misalnya. Nah, di sini kita kemudian memberikan masukan dengan pola yang informal tentunya. Nah, yang lain lagi adalah 2019 sampai 2020 sebelum pandemi kita melaksanakan kegiatan yang namanya, saya sebut judul kegiatan itu adalah Antara Aku, Perempuan dan Kopi. Wow. Ada kopi di antara aku dan perempuan dan kopi. Sebenarnya itu Pak. Aku bisa berarti saya laki-laki, saya institusi, saya anak-anak bisa, perempuan tentunya perempuan, dan kopi bisnis sebenarnya. Iya. Jadi cuma yang kita undang pembicaranya adalah laki-laki. Ketika kita laki-laki kita ajak bicara soal bagaimana nih ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana tentang konsep reproduksi perempuan. Hal-hal seperti ini yang sama sekali memang tidak terlalu familiar buat laki-laki. Biasanya kan banyak di ruang-ruang formal itu atau informal justru perempuan yang saling bicara dengan berdiskusi antara sesama perempuan. Tapi sangat sedikit misalkan ada laki-laki yang khusus membahas soal itu yang dirasa penting. Kenapa sih terjadi terhadap perempuan? Apa kira-kira sebagai laki-laki yang harus kita lakukan supaya bisa mengurangi kekerasan tersebut? Atau ada cara pandang atau pola pikir yang dianggap belum sesuai yang harus kita pahami lebih dalam? Jadi kalau misalkan laki-laki dan laki-laki yang bertukar pikiran yang dibahas soal perempuan itu kadang-kadang ini seru juga itu. Iya, betul. Begini, satu hal misalnya, Aisyah Dahlan bilang bahwa salah satu perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan. Iya, betul. Artinya tidak bisa multitasking seperti perempuan. Perempuan bisa potong bawang sambil SMS, sambil masak dan segala macam. Kita tidak bisa. Ketika kita nonton 10 menit kemudian kita fokus, atau saya main HP 10 menit kemudian kita fokus dan pendengaran kita menurun. Nah, ketika istri atau pasangan atau anak manggil, kita susah. Nah, itu jengkel biasanya. Bukan cuma pada suami tapi pada anak laki-lakinya. Kalau misalnya dia lagi bermain game, pendengarannya menurun karena dia fokus. Mungkin panggilan keempat baru dia dengar. Nah, hal seperti itu memicu kekerasan. Jadi perempuan dianggap tidak diperhatikan atau apa yang dianggap penting tapi tidak dipentingkan dalam konteks tersebut. Padahal kita melihat kalau dari sudut pandang laki-laki ketika dia sudah fokus pada hal tertentu, pendengarannya akan kurang. Nah, ini kayaknya ilmu baru juga buat perempuan ini supaya
tidak mengurangi misunderstanding ya di dalam suatu hubungan supaya mencegah terjadi kekerasan. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan sekarang konteks lebih khusus di situasi pandemi kurang lebih 2 tahun ini. Nah, apakah kekerasan itu menaik atau naik sekarang menurun? Sebenarnya untuk konteks 5 tahun rentang waktu 5 tahun dia menurun ya. Oke. Tapi untuk yang 2020 itu kalau saya lihat sebelum pandemi, misalnya waktu itu kita punya data 67 di bulan Februari. Dan bulan Mei setelah pandemi Maret ya, Mei itu hampir 3 kali lipat, sekitar 127 dalam kurun waktu 3 bulan ketika terjadi pandemi. 67 kali 3 ya, hampir 3 kali lipat dari sebelum pandemi terjadi. Betul, jadi kasus kekerasan itu meningkat drastis justru pada saat pandemi. Tapi saya tidak bisa katakan bahwa karena kita belum melakukan satu riset formal mengapa kemudian di pandemi itu lebih orang cenderung untuk melakukan tindak kekerasan. Tapi dari diskusi-diskusi formal maupun informal yang kita lakukan bisa jadi karena memang secara ekonomi banyak orang yang secara ekonomi menurun, terus yang tadinya tidak pernah bersama-sama di rumah tiba-tiba seharian di rumah, hubungan di rumah pertemuan semakin tinggi. Nah itu seperti ibu-ibu yang tadinya tidak harus mengajar anaknya terpaksa harus jadi guru, nah itu yang seperti itu bisa jadi memicu kekerasan. Iya, jadi di situasi pandemi cukup banyak beban baru, kemudian situasi baru dan peran-peran baru yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di rumah dengan kebijakan work from home, kemudian belajar dari rumah dan sebagainya yang kiranya itu memicu terjadinya kekerasan karena intensitas hubungan plus pengetahuan yang kurang. Jadi akhirnya cukup banyak terjadi kekerasan berbasis gender di situasi pandemi. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak. Kira-kira kan penonton Sahabat Membina ini selain banyak ibu-ibu juga banyak anak-anak muda yang lain. Nah, sekarang ini kan juga cukup banyak terjadi kekerasan dalam pacaran, kemudian juga bagaimana memandang perempuan yang kemudian memperlakukan perempuan sebagai korban kekerasan. Menurut saya itu juga banyak sekali hal-hal yang belum banyak dipahami oleh orang karena mereka tidak tahu bertindak atau memperlakukannya seperti apa. Nah, kira-kira Pak, sebagai pesan-pesan Bapak ini untuk anak muda khususnya yang laki-laki, ketika dia melihat ada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, atau dia tahu ada korban kekerasan, kira-kira apa yang harus dia lakukan sebagai langkah awal sebagai seorang laki-laki? Saya pikir ini bukan semua persoalan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga persoalan kemanusiaan. Oke. Nah, ini yang ketika kita melihat ada pencuri misalnya membongkar rumah tetangga, lantas bisakah kita menyebut bahwa itu urusan tetangga? Oke. Secara kriminal. Betul. Nah, ini sama sebenarnya kekerasan kita lihat ada terjadi kekerasan, saya berharap ada laporan yang dilakukan. Karena ini tindak kriminal. Jadi ini lagi ya, bahwa kekerasan itu bukan, biasanya kan Pak banyak yang bilang kayak ini urusan rumah tangga atau itu urusan pribadi, jadi kita tidak mau ikut campur. Tapi ketika itu sudah merujuk ke tindak pidana, orang mau tidak mau dia harus terlibat karena akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi harapannya Bapak ketika ada yang melihat atau terjadi dalam situasi tersebut, bukan berarti harus kita memasukkan ke penjara ya Pak, tapi banyak proses-proses yang dilakukan dari pelaporan, mediasi dan sebagainya supaya untuk mengurangi dan dilakukan tindakan preventif mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, apalagi sekarang ini khusus di Sulawesi Tengah ya Pak, di Huntara itu kan kemarin sempat banyak sekali kasus-kasus juga yang dilaporkan di sekolah Membina terkait dengan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak karena kondisi dan tempatnya yang cukup berdekatan dan penerangan yang kurang. Kira-kira ada program lain Pak yang dilakukan Pak dari Dinas DP3A? Ya, sebenarnya ketika terjadi bencana, kami langsung bertemu dengan beberapa teman yang di birokrasi terutama di PU ya, baik kementerian maupun OPD, bahwa konteks pembangunan Huntara pada saat itu memang tidak terlalu responsif gender ya, karena mendekatkan tempat mandi atau toilet perempuan dengan laki-laki tanpa sekatnya ada, tapi kan rawan. Iya, betul. Rawan diintip dan rawan
lakukan pelecehan, banyak macam. Kedua, saya melihat bahwa data 2020 ya, ini agak sedikit saya harus share karena dari Januari sampai Juli misalnya, itu kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik. Ya. Tapi ketika dia bergeser di Agustus, dia mulai didominasi oleh kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual lebih melampaui kekerasan fisik. Jumlahnya. Ini sebenarnya ada apa gitu? Kenapa orang lebih cenderung? Nah, saya berharap untuk teman-teman di luar sana, siapapun Anda, perempuan maupun laki-laki, terutama perempuan ya, yang menurut saya sangat rawan, karena ada kekerasan atau pelecehan yang dilakukan melalui medsos. Gitu. Nah, ketika kita baru kenal orang, terus dengan gampang dirayu, kemudian diminta gambar-gambar atau foto-foto private, dan ini akan menjadi pemerasan kemudian. Nah, kita berharap kalau Anda tidak mau lapor polisi, laporlah ke kami. Lapornya di mana itu, Pak? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kami punya UPT. Jadi unit pelaksana teknis dinas yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga informasi penting ya buat teman-teman sahabat Membine, bahwa di Dinas DP3A Provinsi ini punya ruang khusus yang bisa melayani korban atau melapor korban apa yang terjadi kiranya mereka mendapatkan satu perlakuan yang kurang baik, dan bisa melaporkan di sana, dan juga bisa berkonsultasi di UPT P2 TP2A ya Pak. Alamatnya di mana itu Pak? Itu bisa saja ditelepon di 0823 atau chat dengan WA bisa ya, 0823 4712 3444 ya. Nanti dicatat ya di bawah sini nomornya buat teman-teman yang mau melaporkan atau merasa menjadi bagian atau melihat ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, nanti bisa melaporkan di nomor tersebut, bisa ditelepon, bisa di WA, dan bisa juga langsung datang berkonsultasi di sana. Ini sebagai salah satu upaya penting ya, karena informasi ini juga diharapkan bisa diketahui oleh semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Nah, ini mungkin yang terakhir ini Pak, fokus ke soal bagaimana tadi saya sudah tanya soal Bapak sebagai seorang laki-laki memandang perempuan dan anak. Nah, kira-kira yang sampai detik ini ya, dari bahkan sebelum Bapak kerja, Bapak mendapatkan tugas dan tanggung jawab baru di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dulu masih di Bapeda juga sudah banyak melakukan itu. Apa kesan menarik selama Bapak bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini yang kemudian menjadi pegangan Bapak atau nilai-nilai Bapak untuk tetap memiliki integritas, bahkan terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, Pak? Saya pikir tiap hari dan tiap momen dan tiap saat saya mendapatkan pelajaran baru di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini ya, terutama ilmu-ilmu yang saya tidak pernah dapatkan ketika saya di dinas lain ya. Ada beberapa hal yang misalnya soal sharing ilmu terkait perempuan dan laki-laki, bagaimana kemudian kita mengeksekusi satu kegiatan yang membutuhkan inovasi-inovasi. Misalnya ketika saya harus bilang sekarang kita punya strategi untuk misalnya kalau Dinas Kesehatan punya gerakan sayang ibu GSI, maka kita perlu juga membuat satu gerakan tapi gerakan laki-laki sayang ibu misalnya. Hal seperti itu menurut saya penting. Ini bukan karena apa? Karena dari data yang ada, misalnya inisiasi menyusui dini itu hanya berhasil, persentasinya besar ketika suami menyetujui. Itu alangkah besar kemudian pengaruh laki-laki terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya untuk yang berpasangan. Karena memang sampai dengan saat ini saya masih lihat ada pemikiran patriarki, itu tidak bisa kita bantah karena memang cukup kuat dan mengakar di kehidupan kita ya. Caranya ya untuk membuat satu virus-virus kesetaraan ini mengalir, maka gunakan saja teman-teman laki-laki untuk jadi corong gitu. Tapi bukan sebagai musuh, tapi sebagai corong, bahwa mereka juga tidak mengerti kalau kemudian saudara-saudara saya sejenis ini kemudian lebih mengerti, itu jauh lebih baik. Betul sekali. Jadi mungkin kayak
misalkan kita mendorong kepemimpinan perempuan ketika perempuan berbicara soal apa hak-hak yang harus dipenuhi di ruang publik, itu agak canggung dan takut ya, karena banyak didominasi laki-laki. Bagaimana kalau misalkan kita yang justru banyak menggunakan pikiran dari laki-laki, tinggal dikuatkan saja perspektifnya soal apa yang perlu, apa hak-hak perempuan, bagaimana inisiasi yang sangat penting untuk dilakukan oleh laki-laki dalam mendukung perolehan hak-hak terhadap perempuan dan anak. Justru ini lebih menarik gitu. Jadi kita rubah pola pikir sudut pandangnya, bahwa kenapa kemudian selain perempuan juga dikuatkan secara kapasitasnya dan pengetahuannya, laki-laki juga dia paham, karena tadi Bapak bilang bahwa hampir semua misalkan kekerasan yang terjadi itu adalah ketidaktahuan ya tentang konsep diri, bagaimana memperlakukan laki-laki dan perempuan di dalam suatu relasi, baik dalam rumah tangga maupun di yang lebih besar di lingkungan sosial kita. Menarik sekali Pak diskusi kita pada sore hari ini dan kesempatan ini, luar biasa sekali, banyak masukan-masukan khususnya buat teman-teman sahabat Mombine, buat laki-laki yang ada di luar sana dimanapun berada. Kita punya satu contoh laki-laki yang punya perspektif gender yang baik dan sangat mendukung, yang tidak membeda-bedakan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan itu harus dipisahkan, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan itu menjadi mitra yang seimbang dan setara untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan di Sulawesi Tengah, lebih besarnya lagi di Indonesia. Ada pesan terakhir Pak yang mau disampaikan sebelum kita close diskusi kita pada kesempatan ini? Ya, saya pikir begini, mungkin ini closing statement ya. Iya. Men should be encouraged in eradicating gender-based violence. Jadi laki-laki itu harus didorong untuk terlibat, should be encouraged and involved in eradicating gender-based violence gitu. Terutama, especially for those who's got authority to do it. So jadi, buat laki-laki yang punya kekuasaan ya Pak untuk melakukan itu. Wow, itu penting sekali ya. Jadi bagaimana itu Pak? Laki-laki harus banyak terlibat di dalam pengurangan resiko, pengurangan kekerasan berbasis gender, khususnya buat laki-laki yang punya power atau kekuatan dalam melakukan hal tersebut. Itu penting, itu catatan penting buat kita semua ya. Itu bisa saja terjadi misalkan laki-laki yang sebagai pengambil kebijakan, atau laki-laki sebagai public figure, atau mungkin laki-laki sebagai kepala rumah tangga di rumah ya. Jadi relasi atau kekuasaan yang dimaksud seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Closing statementnya, catatan buat kita semua, penting sekali untuk bagaimana mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengurangan resiko terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikianlah diskusi kita pada kesempatan ini terkait dengan laki-laki baru dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Tetap bersama sahabat Mombine, perempuan punya cerita. Dadah.